Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Oh ya, tapi sebelum itu saya ingin meminta maaf kepada kawan-kawan sekalian karena beberapa hari belakangan ini atau bahkan 1 minggu belakangan ini itu saya tidak punya video karena saya juga ikut terlibat di lapangan. Ya, saya lihat situasi juga di lapangan seperti apa. Semoga semuanya semakin kondusif menjelang detik-detik pemilu 2024 kawan-kawan. Kita juga harus menjaga kedamaian ini supaya segala prosesnya terjadi atau segala prosesnya berlangsung dengan hangat, damai, dan sejahtera gitu. Saya pikir hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan kawan-kawan. Nah, ini yang ingin saya bahas di sini kawan-kawan, bahwasanya elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini setelah masuk masa kampanye itu sudah mulai terdongkrak. Itu sudah mulai terlihat semacam kenaikan yang signifikan di lapangan. Dan ini temuan-temuan yang terlihat di lapangan ini memberikan kesan kepada kita semua bahwasanya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan memenangkan Pilpres 2024. Apakah itu akan menjadi gambaran yang nyata ataukah hanya semacam embel-embel belaka atau seperti apa? Ini yang harus kita perhatikan kawan-kawan. Elektabilitas Pak Anies semakin hari semakin meningkat. Coba kita bahas lebih jauh lagi. Beberapa portal berita itu memperlihatkan bahwasannya ada semacam kenaikan signifikan elektabilitas Pak Anies. Pemilih Pak Anies itu rata-rata mulai kalangan milenial, Gen Z itu mulai berdatangan untuk memilih Pak Anies. Kenapa? Ya, mungkin milenial kan saat ini tengah aktif-aktifnya mengikuti Pilpres 2024. Ya, bahwasanya kalimat gemoy yang dibawa oleh pasangan Prabowo Gibran nyatanya tidak mampu untuk menahan elektabilitas dari Pak Anies. Pak Anies dengan kecermatannya, Pak Anies dengan dialognya kepada seluruh mahasiswa, saya rasa sudah memberikan gambaran kepada generasi milenial, Gen Z, dan sebagainya. Itu untuk memilih Pak Anies dan Muhaimin Iskandar. Bahwasanya gagasan ide perubahan itu betul-betul telah terkonsep dengan matang di tangan Pak Anies dan Muhaimin Iskandar. Belum lagi kawan-kawan, ketika kemarin Pak Anies datang ke sini, ke Makassar itu, dan Pak Anies memperlihatkan sebuah janji, dan janji itu saya rasa itu bakalan terpenuhi. Itu Stadion Makassar, itu Stadion Matuanging, itu Stadion Matuanging Internasional ya kalau tidak salah, itu sudah dipersiapkan ini kerangkanya, itu sudah dipersiapkan modelnya, dan saya rasa keseriusan Pak Anies dalam menunaikan janjinya itu betul-betul serius kawan-kawan. Inilah yang kemudian saya rasa generasi milenial betul-betul jatuh cinta kepada Pak Anies dan Muhaimin Iskandar. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah persiapkan satu video di sini kawan-kawan. Mungkin bisa kita lihat bersama dulu. Beberapa lembaga survei yang mana sebelumnya pasangan Amin ini selalu berada pada peringkat ketiga. Nah, kali ini berhasil menyalip pasangan Ganjar Mahfud sehingga berada di peringkat kedua. Menurut Timnas Amin, hasil kerja-kerja apa yang mendongkrak elektabilitas ini? Baik, terima kasih. Seperti sering disampaikan Pak Anies dan Pak Muhaimin, survei kalau naik kita syukuri, kalau kurang kita jadikan pemicu ya. Dan tentu saja kita bersyukur karena setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya sejumlah lembaga survei memberikan satu skor yang menunjukkan tren kenaikan. Ini satu yang logis karena sudah lama juga orang bertanya mengapa massa begitu besar setiap kali kedatangan tapi kok tidak terrefleksi pada hasil survei, dan sekarang rasanya mulai ada tren kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sejak dulu kan pasangan Anies Muhaimin, terutama Pak Anies kan
terus-menerus menjadi sasaran spekulasi bahwa seolah-olah belum tentu daftar, belum tentu maju gitu. Dan sekarang setelah segala kepastian itu tercapai, baik itu memperoleh pasangan, kemudian mendaftar, dan sekarang sudah memperoleh nomornya nomor bagus, saya kira juga berdampak pada confidence level dari para supporter, para pendukung, yang itu terrefleksi dalam survei-survei. Nah, di luar itu tidak lepas dari kerja seluruh pihak ya, baik partai-partai pendukung, relawan, para tokoh-tokoh masyarakat yang dengan sukarela terus-menerus mempromosikan pasangan ini. Kita menemui atau menerima tamu banyak sekali, ibu-ibu membuat spanduk sendiri, membuat baliho sendiri, membuat APK sendiri. Itu menjadi berkah bagi kami karena kita sadari pasangan Amin ini bukan pasangan yang memiliki kekuatan logistik besar, tetapi yang bergerak adalah rakyat. Dan saya kira seluruh hasil nanti adalah hasil kebersamaan antara partai-partai politik pendukung dengan gerakan rakyat yang terus-menerus semakin hari semakin semakin kuat di lapangan. Demikian, Vera. Ya, Pak Dirman, tapi konkretnya bentuk kerja apa yang dilakukan? Apakah belusukan ke masyarakat luasnya, ataukah ke tokoh masyarakat yang lebih berdampak sebetulnya dilihat oleh Timnas ini? Saya kira kombinasi semuanya. Pertama kan memang pesona pasangannya sendiri ya. Makin banyak penampilan publik, dialog-dialog, makin banyak kebersamaan yang muncul, maka rasa percaya masyarakat makin terbangun. Yang kedua, jaringan partai kita juga terus bergerak untuk mempromosikan pasangan ini, tapi juga relawan ini makin hari makin rame, makin banyak. Bukan saja relawan yang tumbuh sejak tahun lalu, tapi juga sekarang berdatangan kelompok-kelompok atau komunitas relawan baru, termasuk dari kalangan buruh, dari kalangan pedagang pasar, dari petani nelayan, dari purnawirawan tentu saja. Kemudian dari ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, itu sekarang semuanya bergerak dengan kemandirian masing-masing, dan itu sedikit banyak telah berpengaruh pada angka atau kenaikan dari elektabilitas dari pasangan ini. Pak Dirman, Nah, itu tadi kawan-kawan. Jadi ada semacam kenaikan elektabilitas dari Pak Anies dan Muhaimin Iskandar ini menjelang detik-detik pemilihan Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Apakah kemudian kelak Pilpres 2024 akan dimenangkan oleh pasangan Amin ini, ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.